Coba deh. Oh, ya, kenapa? Saya butuh ini. Saya butuh ini structure, kayak structure. Saya blok ini. Oke. Saya butuh namanya visa right. Tadi visa read, sekarang visa write. Ya. Ini saya blok sini, ini saya blok. Ujung bawah. Terus saya pakai sketch structure untuk kasus itu. Dalam ya. Kenapa? Kalau untuk komunikasi Arduino ini masuknya kategorinya itu half duplex, nggak bisa barengan dia ngobrol, mesti tiktokan, kayak walkie-talkie lah, gitu. Ada yang ngomong, ada yang dengar, ada yang gantian, gitu. Nggak bisa dia barengan. Jadi saya modelnya seperti ini. Ketika true, ketika false, saya hubungkan saja. Ketika true, saya kasih ini create control. Create control, saya bawa aja ya. Kirim, kirim. Terus saya modalnya itu kalau nggak salah operationnya itu kalau kita lihat warnanya pink di sini, write buffernya itu. Jadi semua perintah kalian harus dalam bentuk string. Nah, harus di-convert ke dalam bentuk string. Makanya saya fraksional untuk string. Into string. Enggak, saya lupa ini. Saya. Into string. Untuk apa nama file? Number to fractional ini saya kasih. Number to, ini mengubah angka jadi string. Ya, presisinya saya create konstan cuma 2 aja di belakang koma. Ini numbernya misalkan create control aja, create control. Tapi saya nggak masuk ke sini dulu. Bisa aja kan komen itu 2 yang kalian kirim, lebih dari 2. Karena saya butuh conca penate string atau kayak menggabungkan suku kata menjadi satu kalimat gitu. Yang mana format saya itu adalah create constant mana data saya pisah dengan tanda titik koma. Saya akhiri dengan tanda tanya. Ini saya muncul kabelnya, ini baru saya hubung ke bawah. Ya.
Jadi kenapa saya formatnya seperti ini? Saya lihatkan dulu codingannya. Ini baru ini lagi. Ctrl A, Ctrl V, ya, Ctrl A, Ctrl V. Di sini tadi kan saya ngirimnya, ini saya matiin aja ya. Saya cuma 2 data yang saya baca. Ini data kedua itu data 1. Data 1 ini adalah data dari review, kirim ke Arduino, ngirim lagi ke review untuk membuktikan aja. Membuktikan pembacaannya. Format saya ngirim, kalian udah paham tadi panah, angka, titik koma, angka, titik koma, tanda tanya. Jadi kayak saya mulai sama panah, saya akhiri sama tanda tanya. Jadi pembacaan serial komunikasinya itu kalau misalkan nggak saya treatment kayak gini, ada kadang-kadang ngacau pembacaan serial komunikasinya. Jadi kayak ya bisa dibilang nabrak lah gitu. Jadi kayak saya batasin sekatnya gitu. Nah begitu juga dia menginskripsikannya atau mendekoderkannya. Ini saya kosongkan array dengan 16 elemen. Terus ini saya ngecek apakah ada serial yang masuk, ya. Terus ini baru nge-scan dia, dimulai dari tanda panah, diakhiri sama tanda tanya. Tiap data itu dipisahkan dengan titik koma. Kalian gunakan aja. Nah, data saya itu saya simpan di data 0, data 1, data 2 dan seterusnya. Ini di sini bisa kalian lihat ada data 3 gitu kan. Ya, data 3 013. Di sini saya data bug 32, ada 32. Data 32 ya. Data float, data 1, data 2, data. Nih, string data 16. Nah, nih, di data saya ada 16. Ada 16 elemen. Sekarang karena pembacaan dari serial komunikasi itu tipe datanya adalah string, saya harus mengkonversi dulu menjadi float di Arduino. Makanya saya pakai ini. Ini mengkonversinya nih, array to float. Dari string ke array ke tuh. Kalau misalkan yang kalian kirim 1 data doang, ini aja aktifin. Kalau 2 data buka ini, 3 data buka ini, 4 data buka ini. Ya. Di sini baud rate-nya saya kasih yang tinggi dikit biar kebaca. Terus ini digital ya. Ini lah. Analog chip lah. Tiga. Nah, jadi baca 2 data ya. Terus saya tools Arduino password terus uno nah itu saya upload. Saya buktikan dulu. Baca nggak ini? Kalian kan 250.000 tadi saya pakai. Ini data saya mau buktikan dulu. Baca nggak yang data saya kirim 233 titik koma tanda tanya. Nah, tuh baca kan? Terus 10. Baca kan? Jadi serial komunikasinya itu aman, bisa kita beri perintah. Itu aja. Di sini saya lupa, di sini sebaiknya harus nambah delay. Ini kecil aja, jadi terus ada delay sedikit. Aja.
dia ngasih jeda tekokan. Lanjut, setelah itu kita baca sensor 2 ya, yang data 1, data kiriman. Ini di sini mana ya? Ini di luar. Oh, ini data kirim. Tadi namanya ini soalnya. Oh, berlebih ya? Nah, lebih. Oke, semua sudah siap. Kita coba akan dulu. Nah, ini nggak baca deh. Saya masih buka serialnya kan? Enggak. Oke, error. Ini aja dulu. Close bersih dulu. Biasa kalau saya error kayak gitu karena stopnya enggak dari tombol yang benar. Jadi kalau misalnya error kayak saya tadi nggak baca, close bersih dulu. Biasanya kalau kebiasaan bukan yang ini, lupa dengan ini. Seharusnya kalau udah bikin program kayak ini yang bisa communication serial ini, harus di sini sekarang. Kalau di sini ntar dia nggak tutupnya nggak bisa close-nya ntar. Itu kelemahannya. Terus bawa rate-nya ada 250 tuh. Wah, enggak. Tahun 7 udah benar, baru kita ya. Ini sensor 1, ini data kirim kita. Ini saya kasih 200. Ya, 300 ya. 100. Oh, ini ada yang salah nih. Saya mekanikal. Saya yang mana sih ya? Saya lupa itu. Saya pengennya triggernya itu sekali aja, kalau enggak dia bakal lama. Ini ya, coba. Enggak juga. Ini. Coba aja lah sampai. Nah ya, paham ya? Kalau saya salah tadi milih tombol kirimnya, selama saya tekan dia ngirim terus, ke delay program kali jadi ngirim itu cukup sekali gitu udah, jangan aktif terus-terusan yang bagian cache through-nya, kalau enggak terganggu pembacaannya. Jadi bisa kalian lihat ya, ini saya 124 cuman sekali aja saya kirim dah gitu, paham ya? Jadi mechanical button tuh perlu juga kalian setting karena keterbatasan dari Nikon kita. Nggak mesti kayak gini juga sih. Kalau untuk beberapa case yang bawaan lebih bagus lagi. Tapi kita selalu sadar ini 8 bit mengoptimalkan yang 8 bit tersebut. Ya, ini misalnya 124 300. Jadi kebayang kan bisa atur speed, PWM, motor dari common battery ini. Misalkan kaliannya instruksinya banyak, ya udah tarik aja ke bawah bisa terus. Kan format saya tadi bisa untuk 16 data kurang lebih ya. Format saya mulai tanda panah,
akhiri tanda tanya, data 1 sama data 2 dipisahkan dengan titik koma. Udah itu aja kok saya. Ada pertanyaan? Man? Mau dicoba dulu atau saya lanjut? Nggak apa-apa kalau saya lanjut biar cepat pulang, silakan. Tapi resiko tanggung masing-masing. Mau coba dulu? Lanjut ya. Sekarang ada permasalahannya. Permasalahannya adalah kebanyakan grafik. Kebanyakan grafik kalian pasti males juga nih. Ini udah saya geser-geser kayak gini jadinya. Ya. Jadi nggak minimalis, nggak eye-catching atau apalah nama. Sekarang kan kalau di osiloskop kan bisa dalam satu layar ada 2 grafik. Gimana caranya? Itu yang mau saya terangkan. Kasus misalnya kan sensor 1, ini sensor 3 ya. Kita misalkan mau gabung dalam satu chart. Caranya adalah, jangan dari sini dulu deh. Saya ambil dari sini aja simpel. Misalkan ini data dummy saya. Sekali lagi ini data dummy saya. Anggaplah dari sebuah sensor 1, sensor 2 gitu kan. Terus saya graph. Tapi kalau mau menampilkan dua plot dalam satu gambar, kalian gunakan waveform graph ya. Kalau chart nggak bisa. Ya, kalian harus gunakan waveform graph. Ini waveform graph-nya properties. Saya ubah scale-nya Y-nya. Terus saya mau dari 0 sampai 15 saja. Terus ini saya ya. Lanjut. Untuk mengakali jika kita perhatikan nih, mulutnya cuma satu nih. Ini mulutnya cuma satu, tapi ini butuh 2. Ini suaranya 2, satu, ini mulutnya cuma satu. Jadi kita harus ada tekniknya sendiri. Yaitu kita menggabungkan jadi, boleh arahnya dulu. Masing-masing sensor ya, yang sini dummy saya, masing-masing sensor saya bikin array. Saya array ini dulu harus dikasih shift register. Banyak kan ya? Ini ya. Nah, saya kasih keluar. Terus begitu juga dari ini. Array. Sama dimulai dengan yang sama. Ini udah membentuk dia itu indikator. Kalau mau tengok, ini udah membentuk dia itu. Saya cek ulang.